untuk kita yang seringkali juga kedodoran dalam mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yang kita persembahkan hanyalah sisa-sisa waktu, tenaga, dan pikiran kita. Kita masih hitung-hitungan, kita masih mikir-mikir kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-99 di tahun 2024 ini. Waduh, saudara-saudaraku, di tahun 2024 saja sudah edisi ke-99. Berarti besok kita memasuki edisi ke-100 angka spesial. Saya selalu memberikan hadiah giveaway kepada para pemirsa kalau menyentuh angka-angka spesial ini. Nah, kira-kira tolong saya, hadiah apa yang layak bisa saya berikan kepada Anda? Hadiah apa yang Anda harapkan? Silakan tulis di kolom komen. Romo, jam tangan lagi Romo. Kayaknya bagus Romo. Handphone dong Romo, supaya bisa nonton video Bible Learning di handphone baru, karena yang lama sudah rusak-rusak Romo. Romo, Rosario dong, kayaknya bagus juga kalau Rosario. Atau Romo, Alkitab dong, kan cocok dengan channel YouTube ini, Bible Learning. Dikasih Alkitab dari Romo Jo itu kayaknya sukacitanya luar biasa. Atau Romo, sesi realistis saja Romo, untuk biaya anak sekolah Romo. Saudara-saudara, tolong tulis di kolom komen. Bantu saya supaya saya bisa mewujudkan apa yang Anda harapkan. Kalau saya punya berkat, saya akan bagikan juga kepada Anda. Semoga Anda yang beruntung. Maka edisi ke-100 besok saya akan umumkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata ya dari tahun 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, sudah 5 tahun channel YouTube ini berkembang di YouTube. Ternyata diterima oleh sekian banyak orang. Pewartaan kabar sukacita Injil bisa menyebar ke segala penjuru. Contohnya kemarin ketika saya lagi misa di rumah duka Green Heaven, di lift, saya berjumpa dengan seorang ibu. Dia mengenali saya, dia bingung, dia bilang begini, Romo Eko ya? Wah, saya kaget, saya bukan Romo Eko. Saya bilang, saya Romo Yosef ibu. Oh iya Romo Yosef. Lalu ibu itu cerita, Romo saya itu Protestan, tapi saya seneng banget sama khotbah-khotbah Romo di YouTube. Bagus luar biasa. Terima kasih saudara-saudara. Semoga dengan channel YouTube ini setiap pengikut Kristiani, murid-murid Tuhan menerima intisari firman yang menguatkan. Maka dari itu saudara-saudara, biarlah Alkitab menyatukan, merangkul semua pengikut Kristus hidup menurut perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap luar biasa. Saya berdoa tadi ketika saya perayaan Ekaristi. Semoga hari ini, besok dan nanti dan seterusnya lebih banyak kabar baik, lebih banyak kabar sukacita, lebih banyak kabar-kabar yang membuat hati kita berbunga-bunga. Hati kita itu penuh dengan semangat lagi. Pikiran kita juga betul-betul dipenuhi dengan kabar baik. Saudara-saudara, saya berdoa semoga hari ini ada kabar baik dari pekerjaan Anda. Ada kabar baik dari dokter Anda. Ada kabar baik dari keluarga Anda. Dari anak-anak, dari orang tua Anda. Yang sakit disembuhkan, yang sedang cari nafkah, memperoleh nafkahnya kembali, yang sedang berseteru, didamaikan kembali. Itulah sukacita yang nyata. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata pekan kedua setelah Paskah, itu gereja merayakan hari raya lagi loh. Hari raya apa Romo? Hari raya kabar sukacita. Iya Romo. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, kabar sukacita itu apa sih sebetulnya? Wah, ingat itu Romo, ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ada Gabriel sebagai pemberi kabar sukacita, ada Maria sebagai penerima kabar sukacita. Orang ingatnya itu, tetapi lupa dengan kabar sukacitanya itu sendiri, yaitu Sang Firman. Allah yang menjadi manusia, Allah yang mau turun ke dunia menyelamatkan seluruh umatnya. Yesus Kristus itu sendirilah kabar baik.
Allah yang berserta kita, Allah yang mau berbela rasa, Allah yang berjuang bersama-sama dengan kita, Allah yang betul-betul hadir, tahu bagaimana keringat, bagaimana letih, bagaimana perjuangan, termasuk segala penderitaan, ditolak, difitnah, dikecilkan, diinjak-injak. Allah yang memahami, hadir sebagai manusia. Itulah puncak dari sejarah keselamatan Allah bagi kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kabar sukacita. Seringkali kita itu bingung, Romo, apa sih artinya Injil yang adalah kabar sukacita? Evangelion dalam bahasa Yunani. Saudara-saudara, yang bisa saya katakan, kata Yunani Evangelion itu tadinya dipakai dalam budaya Romawi ataupun Yunani begini. Kalau ada daerah jajahan atau ada rakyat jelata, tiba-tiba kaisarnya atau rajanya mau datang, itu disebut Evangelion. Sebuah kabar, entah apa yang nanti dibawa oleh raja atau kaisar ini. Entah bagi-bagi sembako, entah bagi-bagi bantuan, entah ngurangin pajak, atau menghilangkan pajak untuk orang-orang yang ditindas ini. Atau kabar baik apa? Suka-sukanya si raja ini. Kalau moodnya lagi baik, dia merasa senang, ya dia bagi-bagi berkatnya. Tapi kalau moodnya lagi gak baik, kabar sukacita itu akan menjadi kabar duka. Karena apa? Kalau tiba-tiba dia marah, pajaknya dinaikin misalnya. Kerja rodinya ditambahin misalnya. Saudara-saudara terkasih, itu asal muasal dari Evangelion dalam budaya penjajahan Yunani dan Romawi. Tergantung mood-moodnya si raja yang akan datang ini. Maka rakyat harus betul-betul mempersiapkan diri dengan segala penyambutan-penyambutan. Tetapi saudara-saudara, ketika dalam gereja perdana, kata Evangelion ini, Injil ini dipakai sebagai pemaknaan dari misteri Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia memberikan kabar baik. Kabar yang lebih dari kemenangan perang. Kabar yang lebih dari bagi-bagi sembako atau pengurangan pajak. Tetapi sebuah kabar tentang Allah yang menyelamatkan manusia secara definitif. Allah yang betul-betul menjadi manusia yang akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Allah yang memberi teladan, memberi jalan begitu lebar buat kita manusia untuk sampai kepada Allah. Maka teladan hidup Yesus, ajaran Yesus betul-betul kita ikuti, kita maknai. Hadir dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa kita juga tidak boleh berhenti untuk bisa menjadi saksi tentang kabar baik itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dalam hidup harian kita, Anda lebih suka mendengar kabar baik atau kabar buruk sih? Ya, Romo ada-ada aja pertanyaannya. Ya lebih suka dengar kabar baik lah Romo. Nah, seringkali orang datang kepada kita. Tahu nggak? Saya punya 2 kabar. 1 kabar baik, 1 kabar nggak baik. Kamu mau dengar yang mana dulu? Seringkali kita digituin kan? Tetapi saudara-saudara, yang dibawa oleh Allah ini, dalam diri Yesus ini, hanya ada 1, yaitu kabar baik. Tidak ada kabar yang lain selain kabar ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali manusia menyampaikan kabar-kabar fitnah. Seringkali manusia, kata-katanya ini menjadi kabar buruk di telinga orang-orang yang mendengarnya. Cacian, makian, hinaan, fitnahan, kebohongan, dan aneka teman-teman sejawatnya itu membuat luka di hati orang-orang yang mendengarnya. Terpukul, syok, stres. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai murid-murid Tuhan diajaknya untuk bisa kabar baik yang kita dengar, Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang hadir dalam hidup kita, betul-betul kita rasakan dulu. Kita menarik makna kehidupan. Kita mengecap betul-betul kabar sukacita itu untuk diri kita. Setelah kita olah, kita maknai dalam hidup kita,
kabar itu berbicara untuk hidup kita sendiri, baru ini yang kita wartakan. Jadi, kabar baik yang keluar dari mulut kita bukan bahan mentah, tetapi sebuah hasil pengolahan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau mengatakan kepada orang lain, ya, Allah mengasihimu, Allah mengampunimu, tapi ternyata pengalaman itu tidak kita olah dulu, itu sebagai pewartaan kosong. Tetapi kalau kita mengalami betapa besar kasih Tuhan bagi hidupku, betapa Tuhan mengampuni dosa-dosaku dan memulihkan aku, baru di situ kita bisa menyampaikan kabar sukacita ini secara luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang dibacakan, sudah pasti dong dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Banyak khotbah-khotbah yang pasti Anda sudah dengar ketika Maria menerima kabar malaikat dari malaikat Gabriel, bukan? Tetapi saudara-saudara, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya yang dilakukan oleh Maria, yang kita tahu selama ini karena ketaatan, karena kepasrahan, karena penyerahan diri. Tetapi saudara-saudara, Maria bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu diinspirasikan oleh Mazmur bab 40 ternyata. Ya, Mazmur bab 40. Di situ pemazmur berkata begini, "Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu." Rahmat Allah yang turun atas Maria berjumpa dengan keberanian Maria untuk menanggapi rahmat itu, bekerja sama dengan rahmat itu, rahmat bekerja dalam diri Maria, sehingga Maria sungguh-sungguh, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Maka di sini saudara-saudara, dibutuhkan kerjasama dari diri manusia untuk menanggapi tawaran rahmat Allah. Seperti saya katakan, rahmat Allah selalu dalam bentuk tawaran bagi kita. Kerjanya bisa penuh dengan misteri. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali, 1000 kali. Allah selalu memberi tawaran-tawaran kepada kita. Jalan-jalan yang lain. Ketika manusia menolak, Allah coba cari jalan lain. Ditolak lagi, Allah cari jalan lain. Ditolak lagi, Allah cari jalan lain. Tidak ada jalan yang tertutup bagi Allah. Selalu ada jalan buat kita ini. Maka saudara-saudara, kita seringkali ya justru putus asanya di sini dengan diri kita, dengan kelemahan kita. Romo, saya menyia-nyiakan rahmat itu. Nggak mungkin lagi Romo, saya bisa memperoleh kabar sukacita yang lain. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan lain ketika kita jatuh, ketika kita gagal untuk menanggapi tawaran Allah ini. Contoh paling gampang perjalanan orang Israel di padang gurun. Contoh paling gampang manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia pertama. Contoh paling gampang pengalaman Nuh dengan air bah. Contoh paling gampang juga dengan orang-orang Israel di zaman para nabi. Penolakan demi penolakan sudah jadi rentetan hidup harian. Sudah jadi referen hidup bagi umat yang tegar tengkuk ini. Tetapi saudara-saudara, Allah selalu punya cara. Sampai-sampai Allah dalam sejarah keselamatannya, meskipun selalu gagal lagi untuk menerima manusia yang membuka hatinya terhadap tawaran rahmat itu, akhirnya Sang Putra sendiri menjadi manusia, menjadi teladan buat kita. Manusia yang selama ini hanya mendengar suara nabi-nabi, suara ajaran Musa di dalam kitab Taurat, hanya mendengar. Dalam kepenuhan zaman, Allah sendiri menjadi manusia, tinggal bersama kita, memberi contoh yang nyata, menjadi teladan buat kita, jalan buat kita. Seperti inilah manusia kalau mau menerima sukacita keselamatan ini, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Meskipun deraan, meskipun sengsara, meskipun ditolak, meskipun difitnah dan dianiaya, Tuhan Yesus tetap percaya dan taat pada kekuatan Bapanya. Itulah yang diharapkan dari kita, saudara-saudara. Ternyata
ketaatan sang putra juga dilihat dengan kacamata ketaatan Maria. Luar biasa ini hubungan ibu dengan anak ini. Tugas Maria bukan cuma melahirkan sang putra, tetapi bagaimana ketaatan Yesus didahului oleh ketaatan Maria, ibunya. Seperti Mazmur bab 40, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dikatakan saudara-saudara, kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Saudara-saudara, Anda pasti ingat bukan persembahan yang dipersembahkan Maria dan Yosef untuk mempersembahkan anak sulungnya ini, bayi Yesus ketika umur 30 hari, dibawa kepada imam-imam di bait Allah. Apa yang mereka bawa coba? Bukan kambing domba, persembahan orang-orang kaya, orang-orang berada, tetapi burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Persembahan dari orang-orang miskin, dari orang-orang marginal, dari orang-orang yang tidak punya. Di situ saja kita bisa melihat berbela rasanya Maria, Yosef bersama sang putra untuk kita yang seringkali juga kedodoran dalam mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yang kita persembahkan hanyalah sisa-sisa waktu, tenaga, dan pikiran kita. Kita masih hitung-hitungan, kita masih mikir-mikir kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Entah apapun itu. Tetapi bersama 2 ekor burung merpati atau 2 ekor burung tekukur yang dipersembahkan oleh Maria. Maria sadar betul bukan soal persembahannya, tetapi diri manusia yang datang untuk melakukan kehendaknya. Di situ saudara-saudara, Maria bukan hanya mengandung, bukan hanya melahirkan, bukan hanya melindungi bayi Yesus dari kejaran Herodes sampai pergi ke Mesir, tetapi Maria yang datang ke bait Allah berjumpa dengan Simeon dan Hana, bukan? Di situ terbukalah rencana-rencana Allah buat Maria dan juga buat bayinya ini. Sebuah jalan terjal, sebilah pedang akan menusuk jiwamu sendiri, supaya menjadi nyatalah kemuliaan Allah. Kemudian juga bayi ini akan menjadi tanda perbantahan buat banyak orang di Israel. Meskipun kabar Maria menerima kabar sukacita akan melahirkan anak yang akan disebut Yesus ini, anak Allah, Immanuel ini, berubah menjadi jalan terjal buat Maria. Maria tetap percaya. Janjinya pada Allah tidak terbatalkan. Sekali dia bilang iya, dia akan terus tetap iya. Tidak seperti kita seringkali lihat sikon dulu Romo, lihat kondisi dulu Romo. Kalau menguntungkan saya iya sama Tuhan. Kalau enggak, nanti dulu pikir-pikir dulu. Belajar dari Maria, saudara-saudara, ketika kabar itu menjadi kabar sukacita buat bangsanya yang memang sedang menunggu menantikan Mesias. Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu setelah Maria, sebilah pedang akan menusuk jiwamu sendiri. Maria tetap konsisten berkata iya. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ini. Seberat apapun, ini diriku. Ini diriku yang seutuhnya kupersembahkan kepadamu. Kabar sukacita ini terus bergema dari diri telinga Maria, betul-betul melahirkan sang putra hadir ke dunia, betul-betul 3 tahun berkeliling daerah Galilea, memilih para muridnya, mempersiapkan para muridnya ini, lalu pergi ke Yerusalem melaksanakan kehendak Bapanya di kayu salib sampai wafat dan bangkit. Tetapi kabar sukacita itu terus bergema melalui para rasul, melalui gereja perdana, melalui seribuan bahkan jutaan manusia yang mendengar kabar sukacita itu sampai di telinga kita. Maka saudara-saudara terkasih, kabar sukacita yang kita dengar dengan telinga kita, apakah keluar menjadi kabar buruk dari mulut kita?
Maka dari itu saudara-saudara, saya kasih tugas kepada Anda, semoga kita jangan cuma menjadi telinga yang siap mendengar kabar sukacita, kita juga harus menjadi mulut yang berani mewartakan kabar sukacita yang sesungguhnya, yang sudah diolah dalam hati, yang sudah dicecap, yang sudah dinikmati, bukan menjadi barang mentah, tetapi menjadi sebuah kabar yang betul-betul membawa manusia semangat lagi, membawa manusia hidupnya berarti, menemukan jalan kembali kepada Bapa. Saya Romo Yosef betul-betul berusaha dan berjuang. Semoga kabar sukacita ini tetap menggema. Entah ketika nanti kalau hidup saya sudah selesai, akan ada lagi orang-orang generasi berikutnya yang tetap melanjutkan kabar sukacita ini. Salah satunya adalah Anda. Janji sama saya, Anda akan betul-betul melanjutkan pewartaan kabar sukacita Injil ini ya. Sampai semua orang yang belum mengenal Tuhan mengenal kasih-Nya. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.